Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita mendengar doa Tuhan kita Yesus Kristus, dikenal dengan doa Imam Agung. Tuhan Yesus berdoa bagi semua muridnya, baik para murid pertama, yaitu para rasul, dan juga para murid kemudian. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus berkat pewartaan para rasul, dan juga Tuhan Yesus berdoa bagi kita semua ya saat sekarang ya. Doa Yesus bagi semua muridnya ya sepanjang masa, bahwa kita semua didoakan oleh Tuhan Yesus agar kita semua ya menjadi satu. Dan kesatuan yang dimohon Tuhan Yesus ya bagi kita tentu seperti kesatuan dirinya ya dengan Bapa. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus dengan Bapanya satu, dan kita diikut sertakan dalam kesatuan ilahi ya, kesatuan Bapa dengan anak ya, dengan putra. Dan ini kesatuan Bapa dengan anak ya, tidak hanya menjadi contoh ya, menjadi model, tetapi juga menjadi dasar dan sumber kesatuan di antara kita ya, para muridnya. Kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus tentu bukan kesatuan organisasi atau organisatoris, namun kesatuan di dalam kasih, supaya kita para muridnya ada dalam kesatuan kasih. Dan kesatuan kasih sebagaimana saya katakan yang menjadi contoh, model, dan sumbernya
adalah kesatuan kasih ya, antara Bapa ya, dengan Putra, dengan Yesus Sang Putra. Bapa dan Putra ada dalam kesatuan kasih ya, secara sempurna. Kesatuan kasih ya di antara kita ya, para murid ya. Ini tujuannya misioner. Tujuannya sebagaimana tadi dikatakan, supaya dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka. Ini kasih di antara kita ya, para murid Tuhan. Ya, tujuannya misioner ya. Dan tentu juga tujuannya supaya orang-orang juga percaya ya kepada Tuhan Yesus dengan melihat di antara kita ya, para murid ya, saling mengasihi. Dengan orang-orang melihat kita hidup dalam kasih ya, maka tujuannya mereka juga supaya percaya ya kepada Tuhan Yesus, beriman ya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mengingat kesatuan kasih ya di antara kita ini sangat penting ya, bersifat misioner. Maka sebagaimana Tuhan mendoakan kita, maka hendaknya kita berusaha ya, berjuang dengan sekuat tenaga ya, berjuang dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita hidup dalam kesatuan kasih ya, di antara kita para murid Tuhan. Hendaknya kita saling ya, mengasihi ya, satu sama lain, sebagaimana Bapa telah mengasihi Putra dan Putra telah mengasihi Bapa, maka hendaknya kita pun dalam hidup sebagai murid-muridnya juga berusaha berjuang ya, hidup dalam kasih ya, berjuang dengan sungguh-sungguh ya, sekuat tenaga ya, saling mengasihi ya, satu sama lain. Ya, tujuannya supaya mereka yang melihat bahwa kita di antara kita para murid ya, saling mengasihi. Ini tujuannya supaya mereka tahu bahwa Bapa ya telah mengasihi kita melalui putranya Yesus Kristus, dan juga supaya mereka beriman ya, percaya kepada Tuhan Yesus.